2 juta, sehingga rentabilitas modal sendiri sama dengan laba setelah pajak sama dengan 2834872. Modal sendiri 23081. Oh, sebentar. Kita hitung. 2.834 872 dibagi 23081 283. Jadi rentabilitas modal sendiri sama dengan laba setelah pajak dibagi modal sendiri sama dengan 2834872 dibagi 23081 Rentabilitas kalau utang adalah 12,29%. Kalau rentabilitas modal sendiri tidak pakai hutang adalah 11,95%. Seperti itu, maka rentabilitas atau tingkat labanya itu akan lebih banyak kalau kita melakukan hutang. Itu ceritanya. Oke. Sedangkan ada cara yang lain. Caranya seperti ini. Laba sebelum pajak, kemudian bunga baru sama. Nah, ini laba sebelum pajak, terus ada pajak 10%, maka dikurangkan. Di situ diketahui modal sendiri 23. Kalau modal sendirinya nggak pakai utang 25, sehingga rentabilitasnya sama caranya menghitungnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu utang 2 juta itu adalah keputusan yang baik karena mempunyai rentabilitas modal yang lebih tinggi daripada kalau kita nggak utang. Nah, ini adalah tambahan modal waktu kritis. Ini silakan teman-teman baca. Jadi kapan sebaiknya kita melakukan pinjaman. Situ. Oke. Ini untuk tambahan modal waktu kritis. Nah, jadi untuk anggaran kas ini memang agak banyak. Kalau saya pribadi memang cukup banyak yang harus dilakukan, cukup banyak yang harus diperhatikan karena menyakup semua akun, hampir semua akun yang ada di neraca dan juga laba rugi. Seperti itu. Perubahannya harus diperhatikan. Oke. Jadi di sini teman-teman ada yang ditanyakan sebelum ke kegiatan belajar 2? Kalau gitu saya lanjutkan ke penyusunan anggaran piutang. Kalau tadi kita bicara kas, sekarang kita bicara piutang. Apa sih piutang? Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor. Peminjam dan pemberi pinjaman, mohon maaf itu salah ketik. Yang kedua adalah penerima pinjaman. Kemudian macam piutang ada piutang usaha, piutang surat berharga, piutang wesel, piutang uang muka, pinjaman pekerja, setoran jaminan, piutang pajak, beban dibayar di muka. Silakan teman-teman dibaca, ada di modul semua. Bedanya apa di masing-masing piutang tersebut. Nah, yang kita pelajari adalah anggaran piutang
yang berasal dari piutang usaha. Oke. Kemudian untuk memperkecil resiko kerugian piutang, perusahaan perlu melakukan 5C3S pada pelanggan, yaitu sebelum memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan perlu mengetahui karakter, capacity, capital, condition, and collateral-nya si pelanggan. Selain itu, soliditas komersial, finansial, dan moral. Kalau semua syarat ini atau kalau semua karakteristik ini oke, si pelanggan ini memenuhi, maka baru kita melakukan penjualan kredit pada pelanggan tersebut. Oke. Apa sih kegunaan anggaran piutang? Yang pertama, untuk memperbesar omset barang yang dijual. Kemudian agar perusahaan mampu bersaing. Kemudian memperluas pelanggan dan meningkatkan kemampuan atau profitabilitas. Kan kalau kita menjualnya secara utang, hampir semua orang bisa membeli produk kita, karena mereka tidak harus membayarnya secara langsung semuanya, tapi bisa diangsur seperti itu. Oke, oleh karena itu memperluas pelanggan, omsetnya juga semakin banyak. Kemudian faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, yang pertama adalah volume barang yang dijual. Semakin besar penjualan kredit, maka semakin besar anggaran piutang. Semakin besar piutang usaha, akan tetapi jika semakin besar piutang usaha, semakin besar pula resiko piutang usaha, semakin besar pula resiko piutang tersebut tidak tertagih. Oke. Kemudian standar kredit semakin longgar standar kreditnya, maka semakin besar piutang yang akan terjadi. Balik lagi, kalau piutangnya semakin besar, resikonya juga semakin besar. Standar kredit yang longgar itu apa? Yaitu misalnya tidak perlu jaminan atau tidak menyaring pelanggan saat melakukan penjualan kredit. Misalnya kalau kita melakukan penjualan secara kredit, kadang-kadang kan ada yang minta jaminan, misalnya apa gitu yang dijaminkan. Nah, ini nggak pakai jaminan, nah, maka lebih banyak orang yang akan membeli produk kita karena sangat longgar standar kreditnya. Selain itu, jangka waktu kredit. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin besar pula piutang. Berakibat pula penjualan kredit yang meningkat. Contohnya, misalnya kita menjual menjual HP. HP-nya harganya 1 juta, dicicil selama 1 tahun misalnya. Kan berarti 1.200.000 deh. Sehingga per bulannya kan kita bayar cuma 100.000. Oleh karena itu banyak orang yang tertarik karena waktunya cukup panjang. Nah, misalnya satu lagi jual HP harganya 1.200.000, dicicil cuma 2 bulan. Kan berarti bayar pertama 600.000, bayar kedua 600.000. Nah, ini kan besar, nilainya besar. Nah, maka itu piutang atau pelanggan agak enggan untuk membeli. Penjualan kredit pun akan turun. Seperti itu. Ini juga kalau lebih jelasnya bisa dilihat tabel 513. Di situ ada jika membayar tunai, jika membayar kredit 3 bulan, kredit 6 bulan, kredit 12 bulan. Seperti itu. Laba investasinya memang lebih kecil.